tempat itu di tanah itu ya, tanah itu sering dipakai untuk triad ya, mafia-mafia Hong Kong untuk nyiksa orang, untuk apa kejadiannya kira-kira seperti itu. Dan di hotel itu, di daerah itu, di wilayah itu, di tanah itu. Akhirnya didoain, disembayangin, dicek ada apa, dibongkar ada mayat dalam itu, di dalam cor-coran, di toilet gitu. Ada orang berdiri separuh tiang listrik tingginya, separuh tiang listrik, pakai baju putih sorban. Baju putih sorban, dari atas sampai bawah kita bisa lihat. Wah, saya bilang, wih bener loh. Jadi saya pikir, wih ternyata setan itu ada. Setan itu ada, dan saya rasa itu adalah salah satu, mungkin buat orang ya rame-rame, tapi kejadian itu membuat saya ngerti, di situ nggak ada settingan, nggak ada yang iseng. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Om Mamat Season 4. Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri. Ya guys, seperti biasa, kalau di RJL narasumbernya nggak kita suruh tambah-tambahin cerita. Makanya hari ini kita udah kedatangan seorang coach bisnis yang namanya itu udah Terus dia juga udah banyak banget lah punya ngajarin mentor-mentor. Lebih dari 1000 tuh yang udah diajarin sama beliau ini. Langsung aja kita sapa. Halo Coach Tom. Fajar. Wah nih banget nih. Makasih banget Coach udah mau collab ya. Wah, saya yang seneng banget. Ini karena Coach Tom ini udah ini ya Coach ya, udah internasional bahkan ya. Ya, internasional. Jadi kalau di bisnis itu ada, waktu tahun 2006 saya mengambil franchise dari US ke Indonesia untuk bisa mengembangkan bisnis coaching pertama di Indonesia. Sudah internasional tapi ternyata punya kisah misteri juga. Gimana kisah misterinya tuh? Tadi kita sempat ngobrol, katanya Coach Tom ini bisa baca muka gua gitu. Coach, kalau muka saya itu gimana Coach? Wah, jadi baca wajah itu kan ilmu ribuan tahun yang diawali di China. Itu tujuannya dulu untuk memilih orang untuk berbisnis, ya, mengajak orang bisnis, lihat wajah dulu. Orang mau dikasih kepercayaan, dilihat wajahnya dulu. Nah, itu sudah berjalan ribuan tahun sampai ke kesehatan. Ini orang kalau matanya begini, tai lalatnya begini, ya, ada luka, itu semua bisa kebaca dari namanya 100 tahun hoki, perjalanan 100 tahun manusia. Itu kelihatan dari wajah. Kalau muka saya, nah kalau mukanya Fajar, lihat sini. Nah, ini orang yang cuek sebetulnya. Kalau dari sisi mata ya, orangnya detail tapi ada cueknya. Cuek itu kalau dari dalam orangnya cuek, tapi kelihatannya concern. Paham ya? Jadi wajah kiri dan wajah kanan, mata kiri mata kanan ini beda. Mata kiri lebih santai, tapi mata kanan lebih kelihatan seperti orang yang concern. Jadi mata kanan ini mencerminkan bagaimana kita ingin dipandang atau bagaimana kita menampilkan ke orang lain. Jadi kalau dari luar, orang akan lihat, lu orangnya perhatian banget sih. Tapi dalam hati gue nih, padahal gue cuek-cuek aja gitu. Lu itu dalamnya gitu, ya. Orangnya detail. Orangnya detail. Kok bener sih guys tuh guys. Kalau muka kalian pengen dibaca, langsung aja subscribe. Enggak, jangan. Ini karena ditanya aja, gue jawab. Nah, Coach Tom ini ternyata juga punya pengalaman horor ketika beliau ini ada di Banten tahun 80-an kalau nggak salah. 80-an ya, 80-an. Bayangin gak sih itu daerah Banten tahun 80-an tuh kayak gimana? Nah, nanti sebelum kita mulai, gue juga bakal ada di channelnya Coach Tom. Nanti tonton aja, gue kasih linknya di bawah.
Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Ya, Coach Tom boleh diceritain awal mulanya kayak gimana? Jadi tahun 1980-an saya mengalami satu kejadian yang kelihatannya mungkin biasa-biasa buat orang di luar sana ya, tapi buat saya ini adalah satu kejadian yang cukup mengagetkan karena di tahun-tahun itu saya punya paman kerja di Bulog di Anyer. Dan kita itu sering diajak ke rumah dinasnya. Dan rumah dinasnya itu posisinya kalau ingat tahun 80-an itu memang benar-benar sunyi ya. Sunyi, sepi, gelap, lampu penerangan juga nggak terlalu banyak, dan jalanan pun masih rusak. Kita ke sana biasanya weekend. Ya, Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ada kejadian saya dijemput malam Jumat, hari Kamis ya, hari Kamis dijemput dari Bogor, kemudian jalan sama-sama nih ke Anyer. Nah, biasanya Anyer tuh Sabtu kita mancing ya, kemudian ngopi-ngopi lah sama teman-teman di sana. Tapi keadaannya ini memang sepi. Kalau boleh tahu rumahnya itu dekat sawah atau? Nah, jadi posisi rumah itu gimana menggambarkan ya? Ini rumah jadi ini ada jalan masuk gitu kan ya. Kira-kira 2 kilo ke dalam. Kemudian ini rumah sendiri doang tuh. Rumah ini jalan rusak ya, kayak jalan batu-batu. Ini sendiri ini rumah. Sebelah sana lapangan-lapangan, depan itu sawah. Nah, di depan sini ini ada lapangan. Jadi ini rumah kalau menghadap langsung ke depan ya, berandanya itu menghadap ke satu lapangan. Ini yang pertama, keunikan yang pertama. Buat orang mungkin biasa, lapangan biasa ya. Tapi buat kita di situ si om saya, namanya Om Wawi. Tom, lu lihat tuh lapangan tuh. Lapangan itu gede atau kecil? Gede lah. Lapangan itu gede. Saya bilang gitu kan, gede. Lu kalau ke sana, lu kaget lihat ukuran lapangannya. Jadi bisa bayangin ya, kita lihat dari sini lapangannya gede. Kayak saya duduk di sini, seolah-olah di depan situ tuh lapangannya gitu. Itu kalau jalan jauh banget. Dan lapangannya begitu nyampe, bayangannya hampir sama gedenya saat dilihat dari jauh. Bisa kebayang nggak? Yeah. Itu ilusi tipuan mata atau apa saya nggak tahu. Tapi yang pasti adalah kita datang ke sana, lapangannya tuh kecil banget. Tapi kalau kita lihat dari jauh, itu kayaknya gede banget. Itu aja udah aneh. Oke, jadi udahlah ceritanya. Dia kasih tahu, tuh lapangan tuh gede, kecil tuh, tapi kalau lihat dari sini kelihatannya gede banget. Oke, itu satu tanda-tanda yang menurut saya cukup menarik. Nah, ada salah satu pegawai yang bilang, awas ya, lu dikasih tahu ke situ, pokoknya lu boleh main di mana-mana, lu boleh main di sawah, lu boleh main kemanapun, mau ke pantai terserah, nggak boleh ke sana. Ya nggak boleh ke lapangan. Manusia itu memang bandel. Kalau udah dibilang jangan ke sana, kita penasaran pengen ke sana gitu. Terus kita tanya dong, kenapa? Pokoknya udahlah jangan ke sana lah, jangan ke sana. Itu tempat yang nggak boleh didatengin. Udah gitu aja. Tapi di situ ada banyak itu loh, ada sapi, kebo, makan, itu biasa gitu. Nah, teman saya itu, jadi saya punya sepupu, ajak 3 teman. Ini gue penasaran gitu. Coba deh gue datang. Jadi saya pas pulang dari nyampe tempat itu sore menuju maghrib, kita jalan.
jalan setapak. Tanahnya waktu itu masih padi-padinya baru baru dipanen, jadi kering. Jalan, kok nggak nyampe-nyampe. Kita panggil, Her. Ada teman kita namanya si Heri ya. Lu nggak boleh ke sono lu. Udah nggak apa-apa kesini. Pada ngapain? Pada ke sono, mau main layangan kita. Mau main layangan. Terus jalan, kok nggak nyampe-nyampe. Bener-bener jauh, asli jauh. Nyampe di situ, kita lihat, kecil banget. Nggak masuk akal. Kita dari situ ngelihat rumah, itu kecilnya luar biasa. Tapi dari rumah ngelihat lapangan, gedenya luar biasa. Nah, terus mana sih yang dibilang ada kuburannya? Ternyata di situ ada satu pohon beringin. Pohon beringinnya nggak gede-gede, cuma segini doang. Nggak bisa gede. Di bawahnya kuburan, gitu. Di bawahnya kuburan. Oh, ini tuh kuburannya. Mana kuburan begini doang? Teman gua bilang, mana kuburan begini doang, mana? Gue juga nggak takut, gitu. Udah selesai. Udah kan? Sampai sore, pokoknya maghrib, kita pulang lah. Sampai, udah santai-santai, kira-kira jam 8, jam 9 kita main karambol, main gaple gitu. Anak buah Om sih udah pada tidur. Terus tiba-tiba saya ada di dalam nih, saya ada di dalam rumah. Si Harry itu di luar. Oke. Ada orang gitu. Jadi dia teriak-teriak, ada orang. Terus kita keluar dong. Oh, bukan ada orang. Ada setan gitu. Gedor pintu. Itu pintu nggak dikunci. Tapi dia nggak bisa buka. Kujar. Ngapain sih lu? Teriak-teriak. Kita buka, nggak dikunci. Dia nggak bisa buka. Buka, mungkin panik, oke lah. Terus, gila, bener-bener wajah orang ketakutan banget. Gitu kan, ada apa? Nah, saya ini orangnya penasaran gitu, pengen tahu. Yang mana sih? Coba gue mau lihat. Jadi saya keluar, ngeliat tiang listrik. Jadi bisa bayangin nggak tiang listrik dari bawah sampai atas? Ada orang berdiri separoh tiang listrik tingginya. Separoh tiang listrik. Pakai baju putih, sorban. Baju putih, sorban. Dari atas sampai bawah kita bisa lihat. Wah, saya bilang, wih bener lu. Kalau saya takjub, bukan takut. Wih, yang bener. Karena dulu saya ini seneng ngejar-ngejar hantu gitu. Gimana ya, gue bisa lihat, gue penasaran gitu. Setiap kali ada nih, gue bisa nggak buka mata ketiga gitu. Gue mau lihat hantu tuh kayak apa sih. Jadi ngelihat itu, wih, impress banget. Malah seneng ya? Seneng. Jadi saya ambil senter. Di center. Kalau di center hilang. Begitu dikasih tet, kita ada senter panjang ya, senter gede, tet, hilang. Dimatiin, ada lagi. Lu lihat ya, ini coba ya, lu lihat nggak itu? Jadi kita semua harus sepakat nih. Lu lihat, gue lihat, lu lihat, lu semua lihat ya. Oke. Om gue udah pada tidur semua di dalam. Nyalain, hilang. Kita matiin, ada. Wah, ini pasti bayangan. Karena nggak ada rumah loh, nggak ada rumah, nggak ada apa, nggak ada lampu. Jadi yang lihat hantu sorban itu berapa orang, Coach? 4-5 orang. 4-5 orang. Di tiang listrik itu ya? Di tiang listrik. Jadi saya turun, buka garasi, turun, pakai senter, saya datengin, lihat di sekitar itu ada apa. Anak-anak pada bilang, Tom, jangan lu, sini lu, ntar kesambet lu. Saya bilang, enggak lah, nggak apa-apa. Coba lihat, bener, nggak ada apa-apa. Nggak ada pohon, nggak ada bayangan, karena sawah yang baru dipanen, sepanjang mata memandang sawah nggak ada pohon pisang kayak pohon apa, itu udah kejadian. Oke, nggak ada apa-apa lah, udah tidur. Makanya lu tidur, udah tidur, oke. Tidur nih kita nih, semuanya masuk kamar. Tiba-tiba air, kalau di situ kita air itu harus nyolok pompa baru nyedot air.
Oh iya. Zaman dulu nih. Zaman dulu itu kita pakai sumur, harus nyalain pompa, nyedot air. Nah, kalau pompa kalau air nggak dipakai, pompa harus cabut. Tapi air juga nggak bisa keluar. Air ngocor sendiri. Kelucur. Wih, air. Kok bisa keluar air? Pompa nggak bunyi loh. Pompa nggak bunyi. Berarti kan ada apa nih? Saya datang lihat, bener keluar air. Cek pompa. Saya panggil, Ki, lu lihat nih. Saya pegang kabel. Nih lu lihat nih. Kabelnya nggak dicolok. Kabel nggak dicolok. Pokoknya malam itu adalah malam paling dahsyat lah. Wih, gila. Serius loh? Iya. Tahu-tahu udah ini terus kita yaudah biarin aja. Ntar mati sendiri. Terus gue tidur di kamar. Di kamar saya, jadi kalau bayangkan ini kamar, ini tempat tidur, belakang itu ini jendela. Yang ke sawah tadi? Jendela, enggak, ke sampingnya sawah. Oh, samping sawah. Jadi ini rumah, ini sawah, kita tidur di sini, saya tidur di sini. Pas lagi mau tidur lelap gitu ya, diketok kaca. Asik. Tek gitu. Saya pikir kan bercanda dong, teman-teman. Udahlah, gue capek nih, gue mau tidur. Saya nih, gue udah capek nih, gue mau tidur, woi. Tok. Terus, woi, gue mau tidur. Tok lagi. Saya lihat ada tangan. Ada tangan. Saya buka, lari. Siapa sih ini, kurang ajar? Nggak ada orang. Yang lain udah tidur lelap semua. Saya bangunin lagi. Woi, bangun dulu, tadi siapa yang ini? Nggak ada. Siapa? Kita semua ada di sini. Saya senter kemana-mana, nggak ada. Oke deh, gini aja. Kita begadang aja. Jadi kita putuskan begadang sampai pagi. Pokoknya lewat jam 12 malam kita tidur. Nah, puncaknya adalah rumah itu ada ayam kalkun. Tahu nggak suara ayam kalkun kayak gimana? Gimana, Coach? Kluk gitu kan ya. Suara ayam kalkun tuh nggak jauh-jauh gitulah suaranya. Kluk gitu. Ini suara ayam kalkun kayak bayi nangis. Ayam kalkun suaranya seperti bayi nangis. Oe. Kita ada semua denger. Saya bangun, ngecek ini ayam kalkun bener lu bersuara kayak bayi nangis. Nah, udah dong. Sampai malam itu udah kita anggap oke, kita tidur selesai. Pagi kita pergi ke Anyer mancing. Pagi kita pergi ke Anyer mancing sampai kira-kira sore. Sebelum sore ada bapak-bapak datang ke rumah kita. Bapak-bapak datang, kita lagi ada di dalam, terus kita dipanggil. Ki, Tom, sini. Kenapa? Ini bapak nanya, kemarin kalian ngapain? Karena om saya lagi tidur. Dia nggak ngerti kejadian, pokoknya dia posisi tidur. Kalian tuh kemarin pada ngapain? Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Kita nggak ngapain. Enggak, lu pada ngapain? Kenapa? Bapak ini dimimpiin tadi malam. Kuncennya. Oh, rumahnya ada kuncennya? Bukan rumah, kuburan. Kuburan ada kuncennya. Kuburannya emang banyak, Coach? Kecil, cuma satu. Satu doang? Cuma satu. Ada kuncennya? Ada kuncennya. Ini kuncennya. Oh, Bapak kuncen apa, Pak? Saya kuncen kuburan yang di depan sono. Dia bilang itu ada anak-anak yang nginjek-nginjek kuburan. Jadi rupanya tanah itu kenapa nggak boleh kita ke sana, karena itu saya nggak tahu isinya ada berapa orang, tapi yang ada kuburan cuma satu orang dan itu nggak boleh diinjek-injek orang. Nggak ada orang yang memang datang ke sana, cuma binatang doang, sapi gitu. Kalian nginjek-injek kuburan? Oh ya, serius? Kok tahu? Bener lu kesana? Kan gua udah bilang nggak boleh, itu kuburan, nggak boleh, keramat kuburannya. Pokoknya lu jangan sampai
ini, jangan sampai apa? Sana lah. Jangan sampai menghina lah, harus menghormati. Akhirnya kita harus datang lagi ke sana, bakar menyan, minta maaf, besok-besoknya baik-baik lagi. Nah, yang nggak diceritain sebetulnya adalah di situ sudah lebih dari satu kali kejadian ternyata sebelum-sebelum itu. Jadi ada salah satu kayak office boy-nya yang nginep di situ. Saya lupa namanya, Sani kalau saya nggak salah. Ngeliat kuntilanak sampai gagu nggak bisa ngomong, sampai bisu, jadi bisu karena ngeliat kuntilanak. Real datengin kuntilanak. Jadi di situ emang tempatnya ajaib. Jadi saya pikir, weh, ternyata setan itu ada. Setan itu ada, dan saya rasa itu adalah salah satu kejadian yang buat saya itu bukan hal yang mungkin buat orang ya rame-rame, tapi kejadian itu membuat saya ngerti di situ nggak ada settingan, nggak ada yang iseng. Banyak orang yang menyaksikan, orang-orang yang menyaksikan masih ada sekarang, masih hidup. Nanti mungkin nonton komen juga kali dia. Mudah-mudahan komen, ntar gua kirim deh videonya. Ternyata Coach Tom ini punya pengalaman misteri lagi ketika jalan-jalan ke Hongkong ya Coach? Nah, jadi tour leader. Jadi tour leader. Nah, gimana nih ceritanya nih? Mau baju-baju keren dari official merchandise RJ5? Jangan sampai ketinggalan ya, pre-order dari pembukaan kembali merchandise RJ5. RJL Projects. Tunggu infonya di media-media sosial kita. Nah, kalau ini saya waktu itu ke Hong Kong. Jadi di Hong Kong itu saya masih jadi karyawan, jadi tour leader. By the way, ini nggak pernah saya cerita. Ini nggak pernah saya ceritakan. Kenapa saya nggak boleh cerita? Karena orang jadi takut dengan hotel itu. Jadi kejadian di hotel. Ada salah satu hotel, nama hotel di daerah Causeway Bay. Causeway Bay itu metropolitannya Hong Kong. Saya nginep di sana. Salah satu teman saya udah ingetin, ini hotel ini kayaknya dulu angker deh. Terus diingetin tuh salah satu tour leader, karena kita waktu itu berdua. Pokoknya lu inget ya, kalau kita tour itu sebetulnya ada beberapa tempat yang memang orang sering diganggu. Misalnya di daerah Kawaguchi. Kawaguchi itu di Jepang, sungai danau. Itu ada tuh kejadian-kejadian orang suka diganggu lah. Tapi saya mana sangka sih di Hong Kong setannya juga beda kan? Ya enggak? Padahal itu kiri kanannya rame kehidupan. Rame. Hotel kok, hotel. Rame. Berapa lantai Coach hotel? Ini hotel 20-25 lantai. Hotel gede lah. Hotelnya hotel besar. Tapi kamar hotelnya kecil, nggak terlalu besar ya, kecil. Jadi kalau saya itu tidur begitu, ini sebelah kiri, inget banget, ini gorden, jendela. Dan full terbuka, maksudnya full jendela kaca. Oke. Jadi itu satu, kemudian si teman saya ngingetin, pokoknya kalau ada kejadian apa-apa, ada tamu cerita sama lu, pokoknya lu jangan ceritain lagi di bus, supaya orang nggak ketakutan. Saya bilang, masa sih ada kejadian apa sih hotel? Gue pernah beberapa kali kejadian di sini. Dia bilang gitu. Oh ya oke lah. Bener, saya tidur sendiri malam itu. Nah, saya tidur sendiri malam itu. Kalau kita tidur di spring bed, ya, kita bisa tahu kalau ada orang duduk di sebelah kita. Betul nggak? Iya. Tidur gitu ya. Ada orang duduk, ngek, pasti tahu dong. Ngek. Nah, itu yang saya alami. Jadi saya tidur, tahu-tahu ada ngek. Saya pikir tour leader teman saya. Saya santai dong. Tapi pas saya bangun, nggak ada siapa-siapa. Terus, perasaan saya doang kali ya. Perasaan saya doang. Terus saya tidur, saya nggak notice apa-apa. Tiba-tiba selimut
ketarik. Selimut saya ditarik. Zut. Selimut hotel itu keras. Jadi kalau kita tidur di hotel, selimutnya itu dimasukkan ke dalam ke dalam tempat tidurnya. Jadi kalau kita mau masuk aja keras gitu. Mau nendang aja susah. Kenceng. Red. Wah, bercanda nih. Saya bilang, wih, bercanda nih. Apaan nih? Karena waktu awal ngomong kan saya bilang gue nggak percaya. Bener kejadian. Saya bilang, wah ini saya harus menenangkan diri. Saya turun ke lobi, ada tamu saya. Lagi ketiduran di situ. Saya bilang, Pak, lu ngapain di sini? Nah kebetulan dia di sofanya gitu. Di sofa, nggak. Sebetulnya di hotel tuh nggak boleh tidur di sofa loh. Tapi dia nunggu di situ di lobi dan dia posisinya kayak lagi nunggu orang. Saya bilang, Pak, lu ngapain? Gua nggak nyaman tidur di sini. Kenapa? Masa gua tadi tidur kayak ngelihat ada cewek masuk ke kamar mandi. Bisa bayangin nggak? Kayak ada cewek masuk kamar mandi. Gua lihat kamar mandi nggak ada apa-apa. Bukan cuma sekali loh, 2 kali gua lihat. Posisinya gimana? Orangnya kayak gimana? Saya bilang gitu. Orangnya kayak gimana? Ya cewek, Chinese, wajahnya Chinese, cuma mukanya separuh rusak. Gua bilang, mukanya separuh. Lu menghayal kali. Enggak. Gua ngelihat jelas banget. Makanya, dan gue juga tiba-tiba langsung merinding ya, merasa ketakutan gitu. Saya juga ngerasa mencekam sih, jujur aja. Meskipun saya sedang nyari-nyari hantu, hari itu tuh gue ditarik kayak begitu, wah ngeper juga sendirian soalnya. Oke deh, gue turun ke bawah. Yaudah gue temenin deh. Akhirnya malam itu dia tidur di kamar saya. Lu tidur di kamar gue aja. Yaudah gak apa-apa deh, kita tidur berdua. Lebih dahsyat lagi, jadi pas saya tidur, horden itu dimainin. Rek. Berdua kita lihat. Rek. Wah gila nih, saya bilang, Pak lihat nggak? Lihat. Pak ini rusak. Saya membela diri ya. Ini mesin Pak, dia pakai remote. Pak, remote. Ini mesinnya rusak, udah nggak apa-apa, tidur aja santai. Akhirnya dia, wah kamar lu juga angker, dia bilang, wah keluar aja deh. Akhirnya keluar. Nah, terus saya tanya teman saya, lu kok tahu nih kejadian kayak, maksudnya banyak kejadian. Gua udah banyak, gua hampir setiap kali gua nginep di hotel ini, gua sering kali bilang mendingan jangan. Nah hotelnya gua nggak usah ngomong nih. Ternyata dia bilang gini, dulu itu tempat itu di tanah itu sering dipakai untuk triad ya, mafia Hong Kong untuk nyiksa orang, untuk apa kejadiannya kira-kira seperti itu. Dan di hotel itu, di daerah itu, di wilayah itu, di tanah itu. Dan pernah ada kejadian, tahu benar atau enggak, ada orang sampai dicor di dalam bangunannya. Akhirnya dicari orang pinter, ini ada apa sih, kenapa sih hotel ini kok susah laku gitu. Akhirnya didoain, disembayangin, dicek ada apa, dibongkar, ada mayat dalam itu, di dalam cor-coran, di toilet gitu. Wih, saya bilang ini, gue sih nggak tahu bisa dikonfirm atau tidak, tapi saya ngalamin sendiri. Itu satu hal yang misterius lah. Ya, misterius lah. Cuma masalahnya tamunya ini udah entah kemana beliau ini. Gue nggak bisa confirm lagi. Iya, dulu itu zaman-zamannya mafia Hong Kong ya, coach ya. Dulu saya juga pernah foto itu, dibilangnya mirip mafia Hong Kong nih. Sampai sekarang. Oke. Tapi akhirnya setelahnya udah normal lagi. Normal lagi. Oke, nanti bakal banyak pertanyaan nih sama Coach Tom di closing. Itu deh guys, sebuah
kisah luar biasa atau bisa dibilang kisah di luar nalar lah yang dialami oleh Coach Tom ya. Memang dulu ada pepatah ya mengatakan muda berkelana, tua bercerita ya. Kita jadi tadi tuh seru banget gue nyimak kisahnya Coach Tom ya. Dimana tahun 80-an itu Banten tuh seperti apa. Terus juga sempat jadi tour leader ke Hong Kong ya. Coach, kalau mungkin orang pada nanya nih Coach. Sebenarnya Coach Tom itu bedanya apa sih sama motivator gitu? Oh, beda. Jadi kalau business coaching adalah turunan dari psikologi sebenarnya, counseling. Oke. Seperti orang yang kalau kita punya problem datang ke psikolog itu ditanya-tanya, digali untuk menemukan solusi sendiri. Tapi perbedaannya kalau kita ke psikolog yang ditanya adalah problem kita. Nah, coaching itu kita membantu business owner untuk menemukan solusi untuk masa depan mereka. Jadi yang kita fokuskan ke goal. Makanya kalau di Amerika, bus itu disebut coach. Karena dia membawa orang dari satu titik ke titik lain. Dia nggak berjalan mundur. Kalau counselor, dia berfokus kepada problem. Kalau psikolog, dia berfokus kepada akar masalah di masa kecil. Nah, kalau coach itu, kita nggak peduli. Kamu tuh dulunya kayak apa. Kamu boleh gagal zaman dulu, tapi ke depan kita bisa sukses. Nah, itu kita bawa. Makanya, kalau ini kan bahasa, coach itu dari bahasa Hungaria. Namanya koksi. Koksi itu kereta kuda. Jadi orang masuk ke kereta kuda, lalu dibawa menuju ke tujuannya. Coach juga sama. Nah, coach ini ada banyak bidangnya. Ada personal coach, ada sports coach, ada business coach. Nah, saya masuk ke kategori business coach. Oke, jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di bisnis. Dalam bisnis. Nah, motivator menggunakan pengalaman pribadinya untuk memotivasi orang. Dulu saya miskin. Dulu saya adalah anak gembel. Saya nggak pernah sekolah. Tapi saya bisa kayak sekarang. Itu motivator. Dulu saya tuh cuma makan roti doang. Sehari cuma 1. Tapi sekarang saya menjadi seorang pengusaha jutaan dolar. Nah, itu motivator tuh. Tapi dia tidak memberi solusi. Kamu punya problem apa? Kamu lihat saya nih, kamu pasti bisa lah pokoknya. Gimana caranya? Pokoknya pasti bisa. Jelas perbedaannya. Nah, beda. Nah, kalau coach itu caranya gimana? Ayo kita coaching. Kayak orang olahraga. Saya latihan golf. Golf itu disuruh swing, terus ditanya, gimana lu rasanya? Feeling lu gimana? Dapat apa enggak? Ya, mukulnya udah enak atau belum? Coba rubah ini, coba rubah ini. Dia benar-benar sampai menemukan jalannya untuk menuju ke goalnya mereka. Kalau coach bidang percintaan ada nggak? Ada. Ada juga? Ada. Saya mau nge-play gimana? Tinder dong. Tinder. Waduh. Lu cari di Tinder dong. Itu. Oke deh. Mungkin demikian ya episode pada kali ini. Makasih banget nih Coach Tom. Thank you so much. Udah mau collabs. Jangan lupa juga gue ada di videonya Coach Tom. Kalian tonton juga. Ambil baiknya, buang buruknya seperti biasa. Nah, gue akan menyimpulkan kisah pada kali ini adalah... Wah, gila sih. Gue Fajar Aditya, RJ5, Coach Tom undur diri. Ciao.